Perkenalkan, nama saya Jufrida dari MTS Al-Kamal. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan gelombang kedua tahun 2021 Universitas Islam Malang. Nomor peserta PPG saya 28102009084. NIM PPG 22104071111. Ini adalah formulir pendaftaran uji kinerja atau UKIN. Pada hari ini, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melakukan uji kinerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sebelum kita masuk, Ibu akan menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu dan mengecek suhu tubuh kalian untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Maskernya tolong digunakan. Baik, silakan maju. Silakan. 36,1. Silakan, Mas. Halidan. Silakan. Iya. Pak, Ibu cek. Balik, Mas. Iya. 36,3. Silakan. Angka ini. 36,1. Silakan. Balik, Nak. 36,6. Silakan. Alfi 36,2. Bagus, Nak. Silakan masuk. Saya cari 36,4. Jangan lupa mencuci tangan tadi. Iya, dibalik tangannya. 36,4. Silakan Gria. Arya. 36,6. Baik, silakan masuk. Kita lanjutkan pembelajaran. Sudah masuk semua ya? Sudah. Ada, coba Ibu absen dulu. Ibu lihat, Noval ada, Askaril, Gria. Gria di sana ya hari ini. Ada Arya, ada Alfi Bahagia masuk. Nah, ini juga ada hari ini Sahri, Rani, Uswa. Ibu lihat aja semua. Alhamdulillah hari ini bisa hadir di kelas Ibu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, berhubung waktunya sudah siang, supaya lebih semangat untuk menumbuhkan rasa semangat patriotisme kita, mari kita nyanyikan dahulu lagu Garuda Pancasila. Kita semua? Ayo. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku ramuhmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
Bagus. Nah, baiklah anak-anak. Kita akan belajar kali ini mengenai pembelajaran teks cerita fantasi. Namun pada pembelajaran sebelumnya kita sudah masuk juga pada materi apa sebelumnya? Teks. Iya. Kemudian ini di sini kita belajar mengenai teks cerita fantasi kompetensi 4.1, yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis. Dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah masuk juga mengenai teks cerita fantasi tentang pengertian cerita fantasi. Masih ingat apa yang dimaksud dengan cerita fantasi? Masih. Siapa yang ingat? Iya. Coba sebutkan, Erni. Maksudnya cerita fantasi itu dia kayak cerita dalam hayalan itu. Cerita dalam khayalan. Mardian. Cerita fantasi itu ada juga cerita di dunia nyata tapi digabungkan dengan dunia hayalan. Iya, digabung dengan dunia hayalan. Tepuk tangan. Ada lagi yang bisa? Arya. Cerita fantasi. Ya. Ada? Arya tadi? Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Berfantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas. Kamu bisa menjadi penulis hebat. Berfantasi berarti berimajinasi. Berimajinasi. Iya. Secara umum ya. Baik. Pembelajaran dari ini itu mengenai menyajikan gagasan kreatif. Inti kata pencapaian kompetensi nanti pada pembelajaran ini diharapkan kalian itu mampu merencanakan penulisan cerita fantasi, kemudian dapat menulis cerita fantasinya. Jadi pada akhir tujuan pembelajaran ini, Ibu mengharapkan kalian itu siswa Ibu dapat menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa. Baik, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran hari ini, kita akan menyaksikan satu video pembelajaran mengenai cerita fantasi. Dalam video ini nanti tolong diperhatikan, didengar dengan baik video cerita fantasi. Dari video ini nanti Ibu akan menanyakan unsur yang ada dalam cerita fantasi. Jadi kalian harus bisa menemukan apa tema dari cerita fantasi tersebut, kemudian apa objek nyata yang ada dalam cerita fantasi tayangan video, kemudian bagaimana objek peristiwa yang ada dalam video fantasi berikut. Jadi anak-anak Ibu tolong perhatikan videonya, didengar dengan baik. Sudah siap? Sudah. Baik. Aku akan menayangkan videonya.
materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum melakukan kegiatan menulis, kalian itu perlu membuat perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan tersebut berupa apa saja? Kita lihat langkah-langkah dalam menulis cerita fantasi. Yang pertama, apa? Menemukan ide atau tema. Jadi ide atau tema dari cerita fantasi itu bisa dengan cara kamu menggali informasi berdasarkan pengalaman. Cerita fantasi itu bisa berupa kehidupan hewan atau berfantasi mengenai sebuah objek. Kemudian yang kedua, tadi kita bisa mengamati objek nyata ya, nanti kita fantasikan di sekitar kita. Kita beri imajinasi. Contoh, kita melihat sebuah objek. Kamu sedang bermain di suatu tempat. Tiba-tiba imajinasi kamu membawa ke dunia khayal yang lain. Kamu bermimpi terlempar ke suatu dunia yang berbeda. Kamu tersesat. Dan kamu berimajinasi untuk kembali. Itu bisa menjadi ide jadi cerita. Kemudian menemukan ide cerita itu dapat dilakukan dengan pengamatan terhadap sebuah peristiwa di sekitar kita. Jadi yang kamu itu bisa mengamati hewan yang ada di sekitar, bisa menjadi muncul berdasarkan pengalaman mitos-mitos lokal atau daerah, seperti misalnya legenda sebuah daerah. Jadi nanti kita akan lihat di sini. Ibu akan memperlihatkan contoh fantasi yang ditulis berdasarkan legenda daerah, asal usul nama suatu tempat misalnya. Kalau di Aceh itu ada contoh misalnya kenapa ada Aceh Selatan itu disebut dengan Tapak Tuan. Itu nanti kita lihat, Jadi pengamatan tadi, setelah kita menemukan ide, kalian akan melakukan observasi. Siapa yang tahu apa itu observasi? Pengamatan. Iya, observasi itu adalah pengamatan. Tepuk tangan buat saja. Jadi kita bisa menemukan ide dengan observasi atau pengamatan. Kalian melakukan pengamatan dengan cermat dan mencatat hal-hal yang kalian butuhkan. Kemudian contoh pengamatan terhadap sebuah telapak kaki raksasa di Aceh Selatan. Siapa yang sudah pernah ke Aceh Selatan? Belum. Iya, insya Allah iya. Kemudian kita lihat lagi, kita amati lagi, telapak kaki raksasa itu adanya di mana? Di Aceh Selatan. Di Aceh Selatan. Terletak di daerah mana? Di daerah mana? Di bibir pantai. Di bibir pantai ada apa lagi? Gunung. Iya, deretan pegunungan Gunung Lampu. Kemudian di mana lagi? Tepatnya di iya, pintar ternyata. Ayo teman-teman, kalau sudah siap. Iya. Kita lihat tapak kaki yang besar itu selebar mana? 2,5 meter. Cukup besar kan? Ukuran kaki kamu berapa? Jangankan 2,5 meter, 30 cm saja belum setengah meter, ya kan? Bayangkan kaki kamu
langkahnya kecil atau besar? Besar. Iya. Kalau orang yang makin tinggi, langkahnya makin besar. Nah, jadi anak kecil kan usia 5 tahun, masih setinggi ini kan? Ketika dia melangkah beda dengan orang dewasa. Iya, itu menjadi apa yang kita amati yang menjadi dasar nanti penulisannya. Kemudian lagi, berkembang di daerah penduduk sekitar itu, daerah yang dekat dengan lokasi tapak kaki itu, jejak kaki tersebut adalah milik seorang petapa, orang yang bersemedi, mendekatkan diri dengan pencipta. Jadi kita lihat ceritanya, kita baca bersama ya. Ini gambar, ini contoh gambar telapak kaki tadi yang terletak di bibir pantai. Ini ukuran kakinya. Adanya sebelah Bu? Iya. Sebelah lagi di mana? Kita lihat dalam cerita. Kemana telapak kaki yang sebelah lagi? Jadi di sini kita perlu membuat rangkaian peristiwa dalam bentuk kerangka data-data hasil pengamatan ini, kemudian disusun menjadi sebuah peristiwa dalam bentuk kerangka berdasarkan urutan strukturnya. Kita sudah belajar struktur cerita fantasi kan? Sudah. Ada yang masih ingat struktur cerita fantasinya? Ada yang masih semangat ya? Masih. Kita lihat ini mengenai tadi legenda Tuan Tapa telapak kaki raksasa. Tadi sudah kita lihat telapaknya. Ini ya. Jelas kan? Ya. Sangat jelas. Telapaknya ukuran besar. Kemudian dari hasil pengamatan telapak kaki ini, kita tadi sudah mengembangkan kerangka peristiwa pengamatan untuk kita kembangkan menjadi sebuah cerita. Iya. Jadi mengembangkan kerangka menjadi cerita fantasi. Dalam kerangka itu kita akan membuat paragraf-paragraf sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Jadi kalau tadi kita sudah mendengar cerita fantasinya, sekarang kita lihat cerita fantasinya. Bisa kalian baca. Siapa yang mau membacanya? Ya. Iya, silakan Arya. Ibunda dapat tuan yang dapat. Seorang betapa sakti bertubuh raksasa bernama Syekh Tuan Tapa. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah menyembah Tuhannya, selalu berzikir dan terus mengingat nama Sang Pencipta, baik saat matanya terbuka maupun terpejam. Dalam keadaan tak sadar maupun hatinya akan selalu dipatuhi akan cinta kepada Tuhan. Atas kekunan hati dan kesungguhannya dalam mengejar dan senantiasa menggunakan nama Tuhannya, itu ia sering diberikan ilham tentang berbagai hal gaib yang tak banyak diketahui manusia biasa. Saat tengah bersemedi, Syekh Tuan Tapa terusik oleh pertempuran seorang raja dari kerajaan Asraranoka, asal Samudra Hindia, yang hendak mengambil anaknya dari dua naga. Syekh Tuan Tapa lalu keluar dari gua untuk membantu sang raja yang tengah kesusahan di tengah lautan. Jejak kakinya saat melompat tersisa di situs ini. Ketika pertempuran sengit itu, dua naga tewas di tangan Syekh Tuan Tapa yang bersenjata tongkat kayu. Dan sang raja bisa kembali mendapatkan anaknya. Meski sang putri telah kembali ke pelukan raja dan permaisuri, namun keduanya tidak kembali lagi ke kerajaan dan memilih menetap di Aceh. Keluarga kerajaan itu lalu bermukim di dekat sebuah Syekh Tuan Tapa, yang kemudian menjadi cikal bakal pemukiman tapak Tuan. Iya. Jadi ini adalah sebuah cerita fantasi yang ditulis berdasarkan pengamatan terhadap objek. Di sini juga terdapat ada unsur fantasinya. Apa unsur fantasinya?
Naga. Ada dua naga. Ada dua naga. Naga dalam kehidupan ada? Tidak ada. Balik ke putarnya. Ya. Nah, ada lagi yang menjadi imajinasi di sini? Ada imajinasinya lagi? Ada imajinasi lain? Ada? Siapa yang bisa menemukan lagi imajinasi dalam cerita ini? Raksasa? Iya, di sini ada raksasa yang membawa lari putri raja. Iya, kemudian Syekh Tapa bertempur dengan naga. Apa senjatanya? Kayu. Tongkat kayu. Bukan kayu, tapi tongkat kayu. Nah, jadi berdasarkan tadi ide ceritanya, kerangkanya, teks pengamatan tadi ditulis dalam bentuk fantasi utuh. Nah, ada pengenalan awal, ya kan? Struktur teks cerita fantasi apa yang pertama? Orientasi. Iya. Nah, apa struktur kedua? Komplikasi. Komplikasi. Siapa yang tahu apa itu komplikasi? Permasalahan dalam sebuah cerita. Kawan-kawan yang lain, ayo. Apa lagi setelah konflik? Solusi. Jadi ada 3. Nah, inilah teks fantasi utuh. Nah, ada bagian orientasi yaitu pengenalan awal. Iya, di sini pengenalan awal tentang siapa? Pengenalan tokoh ya. Nah, kemudian masuk pada komplikasi. Mana bagian komplikasi? Iya, muncul dalam keadaan tak sadar hatinya akan selalu dikuasai akan cinta kepada Tuhan, atas ketekunan hati, kesungguhan dalam mengeja dan senantiasa mengagungkan nama Tuhan. Ia sering diberi ilham tentang berbagai hal gaib yang tak banyak diketahui manusia. Saat tengah bersemedi, Syekh Tuan Papa terusi pertempuran seorang raja dari kerajaan Asrawanoka asal Samudra Hindia yang hendak mengambil anaknya yang dari 2 naga. Syekh Papa lalu keluar dari gua untuk membantu sang raja yang tengah kesusahan. Di tengah lautan. Nah, kemudian Syekh Tuan Papa keluar dari gua untuk membantu sang raja yang tengah kesusahan di tengah lautan. Jejak kakinya saat melompat tersisa di satu sisi. Makanya tadi pada gambar yang kalian lihat hanya ada 1 tapak kaki di pinggir pantai. Ya. Nah, setelah pertempuran sengit, 2 naga tewas di tangan Syekh Tuan Papa yang bersenjata tongkat kayu. Nah, dan sang raja bisa kembali mendapat anaknya. Nah, itu bagian komplikasi. Nah, baru kemudian ada resolusi. Nah, jadi di sini resolusinya, meski sang putri telah kembali ke pelukan raja, namun keduanya tidak kembali ke kerajaan dan memilih menetap di Aceh. Keluarga kerajaan itu bermukim di dekat gua Syekh Tuan Papa, kemudian menjadi cikal bakal pemukiman penduduk.
mendengar, menyimak dengan baik bagaimana menulis sebuah cerita berdasarkan hasil pengamatan, disusun sebuah kerangka. Kerangka tersebut kemudian dikembangkan menjadi cerita fantasi yang utuh. Ada pertanyaan? Ada? Fantasi yang utuh itu kayak apa? Fantasi yang mana, Rani? Fantasi yang utuh. Fantasi yang utuh bagaimana? Iya. Nah, ini contoh kenapa dikatakan ini fantasi yang utuh. Tadi kita sudah melakukan pengamatan tentang sebuah telapak kaki. Telapak kaki tersebut terletak di pinggir pantai. Ukuran kakinya 2,5 meter. Nah, selain di bibir pantai juga dekat dengan perbukitan, ya, Gunung Lampu. Kemudian oleh penduduk setempat akhirnya diberilah pemukiman tersebut dengan nama Tapak Tuan. Kenapa ada pemukiman tadi? Mulailah ini yang poin-poin tadi pada kerangka tadi disusun menjadi sebuah cerita. Kerangka tadi sudah dikembangkan. Udah paham nanti kenapa ini? Apa itu fantasi utuh? Sebuah teks cerita yang ditulis yang terdiri atas struktur tadi orientasi, komplikasi, dan resolusi. Bagaimana yang dimaksud dengan sebuah fantasi tidak utuh? Berarti cerita itu tidak lengkap struktur ceritanya. Sudah jelas? Ada lagi, tepuk tangan buat kami. Ya, nanti kami bisa membacanya lebih banyak lagi. Ada lagi yang mau bertanya, yang belum paham, silakan. Nah, karena kita akan mengerjakan tugas LKPD. Nanti kamu akan menulis sebuah cerita fantasi. Kamu akan menggali ide sendiri, kemudian menulis cerita fantasi, memberi judul. Jadi ceritanya itu harus utuh, ada orientasi. Nah, jadi ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu mau melanjutkan dengan kerja tugas LKPD secara individu. Ada? Tidak. Nah, baik. Ibu akan menjelaskan langkah-langkah kalian mengerjakan LKPD. Nah, jadi di sini Ibu akan memberi beberapa tema, ya. Nanti ide cerita itu kamu kembangkan, kamu susun, buat kerangka ceritanya terlebih dahulu. Kemudian kerangka cerita itu kalian kembangkan menjadi sebuah cerita fantasi. Waktu mengerjakannya 20 menit. Ya, waktunya 20 menit harus sudah dikumpulkan. Cerita fantasi yang kamu tulis boleh berdasarkan cerita fantasi yang pernah kamu tonton. Kamu sering nonton Nora, ada nonton cerita SpongeBob, ada cerita Upin Ipin. Ini nanti ditulis di kertas ini seutuh mungkin ceritanya, ya. Jadi cerita fantasi itu nanti buat ide ceritanya apa, kemudian kerangkanya, kembangkan kerangka tersebut menjadi cerita yang utuh. Paham? Ada pertanyaan? Di sini nanti perlu diperhatikan penggunaan bahasa, ya.
Coba bisa. Kalian? Jangan lupa menulis nama. Iya, Bu. Tulis nama ya. Ya, Bu. Tuh, geser sedikit. Iya, itu yang bagus. Itu yang bagus. Siapa yang sudah selesai? Ada yang mau maju ke depan? Silakan. Silakan. Tengah, ya boleh samping ini. Ya silakan. Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengalahkan sihir. Sepasang saudara penyihir di sebuah desa yang damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Siapa yang mau maju lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua putri negeri Pelangi. Tersebutlah sebuah kisah dari negeri Pelangi. Konon ini adalah negeri para dewi. Mentari setia menyapa setiap pagi. Ada di negeri 1000 penyihir. Ia ketakutan, penuh penyesalan telah mengabaikan pesan bunda tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan mantra sihir mengubah benda menjadi batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengumpulkan hasil kerja kalian, Ibu akan memberi penilaiannya. Jadi kalian sudah mampu menemukan ide cerita, mengembangkan kerangka, kemudian kerangka tersebut dibuat dalam beberapa paragraf sehingga menjadi cerita fantasi yang utuh. Baik anak-anak, terima kasih hasil kerja tulisan kalian. Ibu sudah mendengar yang membacakan kawan tadi ada 3, sudah bagus. Yang belum, tadi Ibu juga sudah melihat ketika kamu menulis. Semua Ibu lihat bisa mengembangkan cerita yang menarik. Jadi sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan melakukan simpulan dari pembelajaran hari ini. Kita akan melakukan secara baik anak-anak. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran kita yang sudah kita lakukan bersama-sama. Jadi, ya, silakan. Pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi ditulis berdasarkan imajinasi ataupun hayalan. Iya, bagus. Iya. Langkah menulis cerita fantasi. 1. Menemukan ide atau tema. Tema itu bisa berasal dari pengamatan. Pengamatan boleh terhadap objek, hewan, atau tempat. Oke. Silakan. Fantasi yang ditulis harus menurut struktur yang benar, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi. Orientasi adalah pengenalan latar, watak tokoh, dan konflik. Oke, baik. Alhamdulillah. Ternyata kalian mampu menyampaikan ringkasan pembelajaran kita pada hari ini dengan cukup bagus. Pengertian cerita fantasi adalah sebuah cerita yang ditulis berdasarkan imajinasi atau hayalan. Cerita fantasi mengandung keunikan atau keanehan. Ada hal yang tidak masuk akal. Akan mengumpulkan hasil kerja kalian. Ibu kumpulkan. Ayo, tolong dikumpulkan. Yang
kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kita tutup dengan membaca doa. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan Alhamdulillah. Kita baca doa masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.